Bab 71 dan 72. Anak buangan sang Presdir. Ayang sekali, di saat-saat terakhir, Bagas membalikkan keadaan. Saat poinnya tak jauh di bawah tim Gilang, Bagas merebut panggung dan mampu mengimbangi poin dari tim Gilang. Tidak sampai di sana, bahkan saat Gilang dan Bagas dalam keadaan sengit, tim Yoga pun menyusul. Kini poin mereka saling mengejar. Sangat seru karena di Olimpiade saat ini tim Garuda akhirnya mendapat lawan yang cukup tangguh. Tim dari The Elites SMA baru kali ini serius mengirim Bagas sebagai peserta mereka. Sebelumnya mereka masih meremehkan tim dari SMA Garuda meski sering seri. Yoga sempat kaget karena Bagas ikut dalam Olimpiade saat ini. Meski memang sering curang pun Bagas bukan orang yang bisa mereka remehkan begitu saja. Namun Bagas pun sama kagetnya karena tim Garuda ada Gilang yang sebagai ketua tim. Gilang yang dia tahu tidak pernah serius dalam hal apapun itu kini berdiri tegap dalam tim lawan sebagai ketua. Yang lebih membuat Bagas tak terima adalah, rahasia terdalamnya bahkan dijadikan kartu as oleh mereka. Rahasia yang bahkan tak seorang pun di sekolah dan keluarganya yang tahu kecuali sang ayah. Kini setelah puas karena menyimpan jawaban untuk babak akhir ini, malah segalanya kacau oleh seseorang yang tak pernah dia sangka sama sekali. Luar biasa. Ini adalah lomba paling sengit sepanjang tahun, bahkan menjadi sejarah pertama bagi tuan rumah. Seru host dengan begitu semangat. Di saat terakhir Gilang membiarkan Bagas mengambil kesempatan dan melampauinya 10 poin. Lana dan Nafi sangat kesal karena Gilang, cubitan mereka masih melekat di perut Gilang saat ini. Gilang menahan rasa ngilu itu sekuat tenaga. Tidak ada yang tahu mengapa Gilang melakukan hal itu. Kenapa? Tanya Lana kesal. Poin dari tim The Elites SMA melampaui tim Garuda 10 poin. Ini benar-benar hal yang baru. Tim Garuda yang tak pernah dibawa kini mencatat sejarah baru. Benar-benar sangat mengejutkan. Tapi selamat untuk tim Bagas, benar-benar sangat hebat ya. Teriak host lebih semangat dari sebelumnya. Sorry, tadi gue bengong, jawab Gilang berbisik. Iyo kibulin kodok aja yang ada lo dipantatin tahu gak? Kesal Lana. Bengong apaan? Iyo sengaja narik tangan Iyo kan? Sahut Nafi juga. Sesekali ngubah sejarah juga seru kan? Anggap aja kita nyelamatin nyawa orang, jawab Gilang kaku dan merasa bersalah. Alana mengerutkan dahi, siapa yang Gilang selamatkan? Selamatkan dari apa? Alana menatap tim Bagas yang terlihat bersorak, hanya saja Bagas terlihat sedikit diam, seperti tidak terlalu puas dengan kemenangan yang dia dapat. Lana juga teringat dengan ucapan Mahesa pagi tadi, menang atau kalah tidak masalah asal sudah berusaha. Entah mengapa Alana merasa ada yang janggal, seperti ada sesuatu yang disembunyikan oleh Mahesa ataupun Gilang. Oh. Nyelamatin orang ya. Bang Gion baik juga, bisik Lana. Gilang terdiam, lupa dengan ngilu di perutnya yang saat ini masih dicubit kiri kanan oleh Nafi dan Lana. Matanya melirik Lana yang menatapnya begitu serius. Sakit? Lepasin dong, rengek Gilang mengubah ekspresinya. Nafi segera melepas cubitannya. Ini pengalaman pertamanya ikut Olimpiade sebagai siswa SMA Garuda tapi malah mendapat kekalahan. Tapi setidaknya dia tahu rasanya berusaha sepenuh hati dan disupport banyak orang. Impiannya sejak kecil itu akhirnya terwujud meski tidak dengan kemenangannya. Makasih ya Kak Lana, Kak Gilang juga, kalian senior yang hebat. Seenggaknya kan kita udah usaha. Ucap Nafi tersenyum senang mencoba menepis rasa kecewanya. Pengertian banget Nafi.
Mau jadi pacar Bang Gilang gak? Sahut Gilang mendekat pelan pada Navi Plak. Coba lihat sekeliling. Mereka semua kecewa sama kita tapi lo masih godain Navi di sini. Bener-bener gak punya hati nurani ya lo Lang. Kesal Lana yang memukul keras pundak Gilang. Sorry. Cengengesan Gilang yang tanpa dosa mengelus pelan pundaknya. Tim lain sibuk menerima piala, sedangkan Gilang masih ogah untuk mewakili timnya padahal sudah dipanggil beberapa kali. Navi mengalah dan memenuhi panggilan juri, tim mereka mendapat peringkat kedua, benar-benar menjadi hal baru bagi mereka. Di sisi lain Alana malah merasa bersalah dengan kegagalan mereka, suara ayah dan abang-abangnya terngiang di kepalanya, apa dia benar-benar pembawa sial. Ini pertama kalinya dirinya ikut Olimpiade dan membawa kegagalan bagi SMA yang untuk pertama kali. Rasanya cukup gundah karena otaknya tak ingin berhenti memutar memori buruk itu. Gue malah tiba-tiba merasa bersalah. Harusnya gue gak terlalu percaya diri buat ikut lomba ini. Batin Lana meremas roknya. Iyo kenapa na? Tanya Gilang melihat wajah Lana yang pucat. Gak apa-apa, gue cuma pusing, jawab Lana berbohong. Jangan pingsan sekarang, kalau lo pingsan entar gue yang repot, bisik Gilang. Lana menyikut perut Gilang yang sejak tadi terus bercanda tanpa merasa cemas atau sedih karena kekalahan. Cuman dapat 10 poin di atas kita, apanya yang perlu dibanggain? Toh juga bukan berarti kita lebih bodoh dari mereka atau mereka yang lebih pintar dari kita. Anggap aja kita kecolongan karena sedikit lambat. Gak perlu sedih tahun depan kita menangin Olimpiadenya, lanjut Gilang santai. Gue gak yakin kalimat lo itu buat menghibur orang. Mending lo diem deh Lang. Lo sengaja kan biarin mereka menang. Kesal Lana. Walaupun gitu, gue tetap ngerasa bersalah. Batinnya. Sengaja gak sengaja, ini yang terbaik. Buat lo. Bukan. Buat kita ataupun mereka, jawab Gilang mengacak kepala Lana. Mereka terus terdiam sejak masuk ke kantin, banyak siswa-siswi yang menatap mereka kesal atau meremehkan, mereka terus berbisik tak terima dengan kekalahan. Lana semakin merasa bersalah, tapi Gilang malah tak peduli sama sekali meski sebelumnya dipanggil oleh kepala sekolah, Pak Martin. Pak Martin melihat kejanggalan mereka bahkan mengulang rekaman mereka di saat-saat terakhir sebelumnya, tapi Gilang bahkan tak pernah menjawab serius semua pertanyaan dari Pak Martin. Jangan sedih, yang penting kan udah usaha. Sedih gini cantiknya malah sembunyi loh, hibur Mahesa. Gue kecewa sama diri gue sendiri ucap Lana pelan. Entah itu loh, Navi atau si Jamet Gilang, kalian hebat. Tapi, ada kalanya juga kita harus belajar dari kegagalan. Kalau lancar dan menang terus kita gak akan tahu rasanya pahit kegagalan dan kita gak akan belajar apa itu semangat juang setelah kegagalan. Jatuh bangun itu hal normal nah, sahut Mahesa tersenyum. Gue kok ngerasa, lo maksa banget buat gue ikhlasin kekalahan ini ya Sa. Gue juga penasaran sama omongan Gilang sebelumnya, batin Lana gundah. Udah. Sosisnya dimakan, keburu dingin, lanjut Mahesa menyodorkan sosis ke mulut Lana ingin menyuapinya. Jinan, Nata dan Luna hampir tersedak karena sikap Mahesa yang didesas-desuskan sebagai cowok dingin itu. Dasar murahan. Lo murahan banget yang ngerebut Kak Lee dari gue. Dia itu punya gue tahu gak? Bentak Yuki yang tiba-tiba datang dengan kesal. Lana menarik sebelah alisnya, suara bentakan Yuki didengar satu kantin. Gue rebut dia. Dari lo. Tanya Lana dingin menahan kesal, dia itu tunangan gue. Sahut Yuki. Tunangan. Sejak kapan?
Dari gue kecil keluarga Valtor dan Ardinata udah punya perjanjian perjodohan antara keturunan mereka. Siapa lo tiba-tiba masuk dan ngaku-ngaku di sini? Sahut Luna yang juga sama jengkelnya, gue gak peduli. Jauhin Kak Lee atau apa? Dia pacar gue, kenapa juga gue harus jauhin dia demi entitas tak dikenal kayak lo? Potong Lana menyenderkan kepalanya di bahu Mahesa. Pegel ya. Sorry baby, lanjut Lana menggigit sosis yang masih Mahesa sodorkan. Mahesa tetap diam menatap tajam penuh peringatan pada Yuki. Sikap Yuki yang seenaknya dan tak pernah berpikir dua kali saat bertindak sudah sangat Mahesa pahami. Selain itu Yuki juga punya niat lain memasuki SMA ini. Terlihat tergila-gila padanya, namun hanya mereka yang tahu maksud di balik itu semua. Yo, ini kan Yuki ya? Sepupu jauhnya Mahesa. Kok lo di sini sih? Bukannya harusnya lo di karantina ya? Celetuk Gilang tiba-tiba. Karantina. Serentak Jinan dan Nata bingung. Iya, soalnya mereka kebanyakan virus. Kelicikan, jawab Gilang dengan senyum penuh arti mendekati wajah Yuki saat bicara. Siapa lo? Gak sopan banget, Iyo gak kenal sama gue. Marah Yuki menjauh dari Gilang. Bab 72. Ups. Sorry, siapa ya? Gue cuman tahu lo sepupu jauhnya dia doang sih, tunjuk Gilang pada Mahesa. Iyo gak pernah lihat majalah ya? Sekali lagi Iyo gak sopan sama gue tuntut lo. Kesal Yuki menunjuk wajah Gilang. Majalah? Sering kok, gue punya banyak majalah di rumah gue, tapi emang lo nya aja kali yang kurang terkenal, jawab Gilang yang kembali duduk di samping Jinan. Cik, pokoknya lo minggir. Tarik Yuki untuk menjauhi Alana dari Mahesa tak lagi peduli dengan ucapan Gilang. Memang beberapa hari ini Yuki mulai agresif, menunjukkan ketidaksukaannya pada Alana. Apa sih lo? Gak sopan banget narik-narik. Daripada lo narik gue, kenapa Iyo gak narik dia aja? Kesal Lana menepis tangan Yuki. Alana yang beberapa hari ini mendapat gangguan dari Yuki mulai risih. Kak Lee, duduk sama Yuki aja yuk. Bujuk Yuki mulai bergelayut manja. Lepas mendapat tatapan tak suka dari Mahesa, Yuki sempat kaku. Namun karena sudah terlanjur Yuki melanjutkan aksi manjanya. Kak Lee, entar malam mama ngundang Kak Lee buat makan malam di rumah, mau ya? Jangan nolak terus. Rengek Yuki masih dengan gaya khasnya. Mahesa tak menjawab tapi masih menatap Yuki dengan tak suka. Yuki segera melepas tangannya dari lengan Mahesa. Jika dirinya masih bersikeras mungkin Mahesa benar-benar akan meledak sekarang. Jangan ganggu gue. Bisik Mahesa menusuk. Alana dan Jinan sampai menelan ludah melihat sikap Mahesa yang berbalik 180 dari sikap manisnya yang sebelumnya. Udah. Lo mending pergi aja, ganggu tahu gak? Celetuk Gilang dengan wajah santainya. Tumben nih orang gak rayu orang, biasanya gak peduli sengeselin apa asal itu cewek pasti dirayunya, batin Jinan melirik Gilang. Tumben lo gak gombalin orang, gumam Aluna bertanya pada Gilang. Yuki tak ingin berlama di sana, selain Mahesa yang sudah hampir tak dapat menahan emosinya. Tatapan satu kantin juga tertuju padanya, canggung dan malu memaksanya untuk pergi. Gak selera gue sama ular, jawab Gilang menyedot jus jeruknya. Kunan duduk dengan menyilangkan kakinya di sofa hitam dalam ruang capsek. Tidak hanya dirinya, tapi juga ada Partha dan Rain juga di sana. Mereka menunggu Alana dan Aluna datang setelah sebelumnya mengirim seseorang untuk memanggil mereka, permisi. Alana masuk bersama Aluna.
Melihat wajah Wahah tak asing itu, Alana hanya mampu menarik nafas panjang. Pak Martin sudah keluar dari sana, tak ingin mengganggu mereka. Kali ini dirinya tak sendiri. Aluna akan terus memberitahunya jika dirinya memiliki orang lain selain diri sendiri dengan menggenggam erat tangannya. Selamat sayang, ayah bangga sama kamu, ucap Kunan tersenyum setelah berdiri dan mendekati Alana. Refleks Alana mundur menjauh. Bangga? Tanya Alana heran. Selain itu mata Kunan juga tak menunjukkan rasa bangga sama sekali. Ayah, bangga. Bang Seno pernah gak dapat nilai A di satu mata pelajaran dan ayah ngehukum Bang Seno dengan berat, tapi kali ini ayah malah bilang bangga. Gak salah kan? Batin Aluna terkejut dan heran. Kenapa sayang? Ayah gak peduli dengan hasil akhirnya, ayah tetap bangga sama kamu, ucap Kunan lagi berusaha kembali mendekati Lana, yang malah semakin menjauhinya. Gue terbiasa peka dengan gerak-gerik, dan nada bicara orang lain, ayah. Bahkan jika sikap ayah palsu, Lana akan tutup mata. Tapi, Lana gak akan lompat ke ayah. Batin Alana menarik nafasnya. Makasih, ada perlu apa Om datang ke sini? Tanya Alana. Luna menatap adiknya itu tambah bingung, entah apakah karena terlalu lelah dengan semua hal hingga membuat adiknya itu benar-benar bersikap dingin. Om? Tanya Kunan terkejut dan sakit. Dek, abang bawain kamu hadiah. Selamat ya, kamu udah berusaha sejauh ini. Gak masalah, sekarang masih juara 2, lain kali kamu pasti bisa lebih dari sekarang, ucap Partha mendekati Lana, takut jika ayahnya marah dan melukai Lana. Walau sebenarnya dia juga terkejut dengan sikap Alana, meski sebelumnya juga sama, namun rasa terkejut itu masih tetap bertambah. Alana menatap lekat mata Partha yang penuh rasa sesal dan rindu itu. Alana sedikit mengerutkan dahi. Kenapa? Tanya Alana tanpa mengalihkan pandangannya. Sayang, ayah juga punya sesuatu buat kamu, ucap Kunan menyingkirkan Partha dari hadapannya. Makasih, gue gak bisa terima. Kalau emang gak ada hal lain gue pergi duluan, sahut Alana buru-buru mundur. Sayang, jangan tinggalin ayah, oke? Ayah kesini karena kangen sama kamu. Ayah mau ajak kamu jalan, kali ini aja, ya. Tarik Kunan pelan. Kunan berusaha sebisa mungkin untuk tidak menunjukkan kecewa dan marahnya dengan hasil akhir Olimpiade hari ini. Kunan ingin menunjukkan sisi baiknya pada Alana demi mendapatkan maaf dari putrinya itu. Maaf. Gak bisa, gue ada urusan lain. Lagian Om juga punya anak yang lain, ajak mereka aja, tolak Alana menarik tangannya. Luna, gue duluan ya, lanjutnya melambaikan tangannya pada Aluna dan segera keluar. Aluna hanya mampu menarik nafasnya kasar. Aluna menatap ayahnya yang terlihat mencurigakan di matanya. Yah, ayah gak mau cerita sesuatu? Tanya Aluna berjalan dan duduk di samping Rain yang sejak tadi hanya diam. Gue heran, kenapa tuh anak masih sok cuek aja? Padahal ayah udah baik sama dia. Kesal Rain bergumam. Apa menurut abang? Sakit yang kita kasih ke Lana selama hampir 16 tahun itu setara dengan satu kata maaf doang. Bang, kayaknya sekarang Luna paham apa yang selama ini Lana rasain. Rasanya kesel juga karena aku baru sadar sekarang, jawab Aluna tanpa menoleh ke arah abangnya itu. Dia manggil ayah dengan sebutan Om. Om. Selama ini dia gak pernah manggil ayah dengan suara kasar, tapi kali ini dia manggil ayah dengan sebutan Om. Ucap sakit. Kunan meremas dadanya, perih. Sangat perih. Partha menatap kotak berwarna coklat dengan pita merah di tangannya.
ditolak bahkan sebelum Alana benar-benar menatap kotak itu. Benar, sakit dan perih itu terasa nyata di dadanya. Jangan salahin Lana, karena kekalahan kali ini. Aku gak tahu ayah beneran gak masalah atau cuma pura-pura. Tapi Lana udah berusaha keras. Ucap Aluna berdiri mendekati sang ayah. Pelan-pelan aja, Lana juga gak akan selamanya dendam sama ayah. Suatu hari dia pasti bakalan maafin ayah kok, lanjutnya memeluk Kunan mencoba menenangkannya. Tapi tatapan dingin itu. Maaf. Apa aku benar-benar ayah yang sangat buruk? Batin Kunan membiarkan buliran air membasuh pipinya. Abang titip ini buat dia, kamu mau kan ngasih ini ke dia? Ucap Partha memberikan kotak itu pada Aluna. Aluna mengangguk sambil tersenyum. Makasih sayang, ucap Partha lagi mengelus lembut kepala Aluna. Dari mana? Tanya Mahesa yang tiba-tiba muncul di depan Alana. Abis ketemu. Om, jawab Alana yang berpura-pura tegar, Om. Tanya Mahesa bingung. Ya. Om Kunan, jawab Alana menunduk. Mahesa menarik dagu Alana untuk menatap ke depan. Ngapain nunduk sih? Di bawah ada Neptunus ya. Huf. Yang penting dia gak macem-macem. Anak-anak dari sekolah lain udah pulang. Kamu masih mau ke kantin gak? Tanya Mahesa tersenyum. Gak desa, ke kelas aja, jawab Alana dengan moodnya yang sudah sedikit membaik karena Mahesa.